Selamat pagi. Pagi Bu Diana. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Dr. Adityo Prakoso dan seluruh peserta yang sudah bergabung dalam acara webinar Selamatkan Nyawa dengan Teknik Resusitasi yang Tepat yang diadakan oleh Heartology Cardiovascular Center. Bersama saya Diana yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Kami mengangkat tema resusitasi jantung paru ini karena ingin memberikan edukasi kepada masyarakat awam mengenai teknik resusitasi. Bila mana terjadi seseorang yang tiba-tiba pingsan atau kehilangan kesadaran, tiba-tiba entah itu di tempat kerja, di mal, atau misalnya ada korban tenggelam atau seseorang yang mengalami serangan jantung ya, sehingga tidak mampu bernafas secara normal seperti yang kita ingat kejadian yang menimpa Erikson ya. Terhentinya aliran darah atau pernafasan bisa memacu kerusakan otak yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal hanya dalam hitungan 8 menit apabila tidak segera mendapat pertolongan pertama. Ya. Baiklah, saya akan membacakan CV Dr. Radit. Mohon host menampilkan CV Dr. Radit. Dr. Adityo Prakoso adalah seorang spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau menempuh pendidikan dokter dan dokter spesialisnya di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga aktif mengikuti berbagai training antara lain di Inggris dan di Amerika Serikat. Dr. Adit juga aktif mengajar di Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau merupakan Ketua Komite Medik dalam modul kardiovaskular dan bantuan hidup jantung lanjut atau ACLS untuk mahasiswa kedokteran di FKUI. Selain berpraktek dan mengajar, Dr. Radit juga aktif di organisasi profesi seperti IDI dan PERKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, di mana Dr. Radit juga duduk sebagai Presiden terpilih PERKI. Nah, sebelum kita memulai paparan pada hari ini, kita lihat apa sih kesibukan Dr. Radit di luar profesi sebagai dokternya. Silakan host tampilkan. In this lovely evening, we will hold the convocation ceremony of the new Indonesian Heart Association Fellows, which consists of graduates from several centers of cardiology in Indonesia. All professors, members of Indonesian Heart Association, representative of College of Cardiology and Heart Association from around the world, as well as all our guests and flag bearer, Dr. Aditya Agita Sembiring, are invited to enter the hall. Seluruh hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Ladies and gentlemen, please rise for the occasion. Wah, Mbak Diana, makasih. Tahu aja nih bener-bener video. Wah, kita nonton konser atau nonton webinar? Luar biasa Dr. Radit. Dok, bisa diceritakan sedikit dok awal mulanya sampai Dr. Radit terlibat sebagai konduktor ya di orkestra atau punya choir sendiri ya dok ya? Ya itu dulu mulai dari keisengan saya. Saya emang suka musik dari dulu.
Itu bahkan apa cita-cita terpendam saya. Jadi waktu dulu saya belajar mulai dari piano, elektron, kemudian sempat berhenti karena kesibukan saya sekolah. Sama zaman dulu susah lah ya, kursus-kursus ini harus sekolah. Saya tertarik pada how to manage the orchestra yang saat itu juga belum ada tersedia di Indonesia. Jadi saya belajar otodidak ya, jadi baca buku, terus kemudian sampai saya lulus dari dokter jantung. Ketika itu waktu itu oleh kepala departemen ditantang untuk membuat pertunjukan musik. Jadi saya membentuk choir saya khusus di bagian kardiologi, namanya pacemaker choir. Pacemaker choir. Jadi pacemaker choir ini join dengan orkestra yang dinamakan Maple Orchestra. Gitu. Jadi, jadi Maple Orchestra dan pacemaker choir bisa Anda lihat di YouTube atau kita udah punya album ya, bisa teman-teman lihat di Spotify atau di iTunes ya. Jadi ya itu ini ya. Sebenarnya pekerjaannya Bu Diana salah ya, pekerjaannya artis, side jobnya dokter. Jadi sekarang dengan kesibukan dokter sebagai ini nih praktisi medis gitu ya dok, masih sempat latihan atau rutin gitu masih dok? Iya, ini pandemi nih ya, pandemi saya belum melakukan pertunjukan lagi. Terakhir itu tadi kita pertunjukan di depan ASEAN Kongres Kardiologi. Oh oke. Kapan-kapan kita buat konser ya dok ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini kita undang semua ya dok ya di konser ini pacemaker choir. Boleh. Baik, Dokter Adit silakan memulai paparannya dok. Waktu 1 jam ya dok. Silakan. Ya, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Hartologi dan seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang basic life sport. Saya izin share. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah terlihat slide saya? Ya, saya kira sudah dok. Ya, kita mulai ya. Jadi, asing to be discussed. Jadi kalau tiba-tiba Anda menemukan seorang kakek berusia 60 tahun, tiba-tiba memegang dadanya dan aduh sakit banget nih. Kemudian kakek tersebut terkapar. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan ya? Pasti jawabannya satu ini, panik ya. Nah, jadi bagaimana jika Anda menemukan orang-orang dengan tersedak atau kondisi-kondisi khusus lainnya seperti tenggelam, apa yang bisa dilakukan sebagai orang awam? Apakah cuma panik atau bikin Instastory atau telepon rumah sakit? Nah, bagaimana ya? Oleh karena itu, dengan webinar ini, moga-moga kita bisa mengambil pelajaran sebagai orang awam apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang di sekitar Anda. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama adalah menjelaskan rantai kelangsungan kehidupan dan survei primer pada bantuan hidup jantung dasar. Yang kedua adalah menjelaskan bantuan hidup jantung dasar pada orang dewasa, anak, dan pada kondisi khusus. Terakhir adalah menjelaskan tata laksana sumbatan jalan nafas akibat benda asing. Ini santai aja ya, Bapak, Ibu-Ibu. Jadi kita mengalir aja. Kalau Anda ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat sehingga Ibu Diana dan tim bisa merecognize dan bisa nanti menanyakan pada saat termin tanya jawab ya. Oke, jadi kematian akibat penyakit jantung ini terutama sekali disebabkan oleh henti jantung mendadak. Di mana fibrilasi ventrikel. Jadi ini iramanya nih kalau pasien dengan henti jantung ya. Rata-rata henti jantung dewasa iramanya seperti ini. Itu namanya
fibrilasi ventrikel. Nah, ternyata henti jantung ini kalau ditolong dalam rentang waktu 5 menit, maka keberhasilannya bisa baik. Tetapi kalau Anda menemukan korban yang disebut non-witness cardiac arrest, dia akan keberhasilannya menjadi kurang baik. Nah, bantuan hidup jantung dasar merupakan gabungan dari pengamatan dan tindakan yang tidak terputus yang disebut rantai kelangsungan hidup. Apakah komponen yang harus dikuasai oleh penolong? Yang pertama adalah menilai keadaan pasien. Jadi menilai keadaan pasien ini pasiennya sadar atau enggak. Ini slide ini dipublikasi sebelum masa pandemi ya. Sekarang kita nanti nggak boleh dekat-dekat. Nanti saya ajarkan bagaimana dalam masa pandemi ini kita menolong orang dengan henti jantung mendadak. Ya, berikutnya adalah habis dinilai, kemudian kalau nggak dinilai, panggil bantuan, lanjutkan dengan kompresi dada dengan baik. Lihat ini bystanders di luar negeri ya, dengan sigapnya menolong. Ya, kenapa? Karena memang dia materi BLS ini sudah diberikan dulu dari masa sekolah sehingga meresap ya. Memang di kita ini saya dari asosiasi juga sudah melakukan advokasi gimana caranya supaya pendidikan bantuan hidup dasar atau bantuan hidup jantung dasar ini diberikan pada semua lini masyarakat. Berikutnya adalah penggunaan automat external defibrillator. Ya. Jadi ini yang kita bisa temui di mana? Di stasiun, di lapangan terbang, di tempat-tempat umum, di mall. Nah, jadi kita harus tahu gimana cara memakainya ya. Nah, rantai kelangsungan hidup pada bantuan hidup jantung dasar ini, yang pertama ini adalah in-hospital cardiac arrest atau henti jantung di dalam rumah sakit. Jadi kalau di dalam rumah sakit sama di luar rumah sakit beda ya. Nah, kita selain di dalam rumah sakit, tugas dokter adalah mencegah bagaimana pasien-pasien atau penderita yang dirawat itu tidak mengalami henti jantung mendadak. Kalau terpaksa terjadi ya aktivasi respons darurat, lakukan RJP secara baik, lakukan defibrilasi, kemudian lanjutkan perawatan pasca henti jantung dan pemulihan. Nah, kalau out hospital cardiac arrest seperti yang kita kerjakan di tempat umum, pertama adalah aktivasi respons darurat, kemudian RJP kualitas tinggi, kemudian dilakukan defibrilasi, kemudian resusitasi lanjutan, dilanjutkan dengan perawatan pasca henti jantung dan pemulihan. Nah, teman-teman sekalian, survei primer bantuan hidup dasar merupakan tindakan penyelamatan nyawa setelah keadaan henti jantung. Hal ini dilakukan dengan melakukan kompresi dada dan diikuti pemberian bantuan ventilasi yang efektif. Urutannya adalah sirkulasi, airway, dan breathing. Dok, kenapa nggak airway dulu? Karena ternyata pada henti jantung yang mendadak itu, tekanan rata-rata oksigen dalam arteri itu umumnya masih tinggi. Sehingga pemberian oksigen pada henti jantung, terutama henti jantung yang tersaksikan, tidak terlalu penting. Ya, jadi justru yang penting adalah artificial circulation. Nah, teman-teman sekalian, bantuan hidup jantung dasar ini dibagi dengan berdasarkan kriteria penolong. Ya, jadi biasanya kalau ditemukan di tempat umum, maka yang menolong adalah namanya non-training rescuer. Itu boleh hanya melakukan hands-only CPR. Itu lebih baik daripada tidak dilakukan apa-apa. Nah, di tempat kita di Indonesia ini, kalau ada pasien pingsan, ditepok-tepok. Udah benar itu ditepok-tepok. Habis itu ditepok-tepok terus. Ya, kapan melakukan CPR-nya? Ya, tidak hidup ya. Lakukan chest compression.
Kemudian diberikan rescue breath. Dok, ini tapi zaman pandemi gimana? Ya, rescue breath tidak dilakukan pada zaman pandemi itu. Jadi ternyata justru dengan chest compression ini sudah sangat-sangat membantu dibandingkan tidak dilakukan apa-apa. Ya. Nah, kita mulai dengan bantuan hidup jantung dasar pada orang dewasa. Ya, bantuan hidup jantung dasar pada orang dewasa ini mempunyai indikasi satu yang disebut henti jantung. Ya, berikutnya adalah henti nafas dan korban tidak sadarkan diri. Jadi pertama adalah dilakukan cek respons. Gimana caranya cek respons? Kalau Anda kenal orangnya, dipanggil namanya dengan ditepuk-tepuk sedikit. Jangan dipukul keras. Ya, itu namanya menyiksa ya, tidak boleh ya. Nah, jadi sebelum kita menolong ya teman-teman sekalian, pastikan lingkungannya aman. Maksudnya lingkungan aman itu lingkungannya bisa untuk melakukan resusitasi. Misalnya ini korbannya ada di tengah jalan, bagaimana? Kerjakan resusitasi tengah jalan. Jangan, pinggirkan dulu ya. Kalau di tersetrum, sumber listriknya dimatikan dulu. Di dalam ruang isolasi, ceritanya di dalam rumah sakit, nggak boleh masuk, harus lakukan pemasangan alat pelindung diri dulu, pasang APD dulu, ya pakai hazmat, baru masuk. Nggak boleh. Jadi pertama prinsip dari bantuan hidup jantung dasar ini adalah memastikan lingkungan itu aman buat penolong. Jangan penolongnya gara-gara menolong berbahaya, bisa resiko jadi meninggal. Yang ditolong meninggal, yang nolong juga meninggal, ya nggak boleh ya. Jadi cek surrounding situationnya bagus ya. Sudah nggak usah. Kemudian berikutnya adalah cek respons, tadi yang sudah saya katakan, cek respons, and then kalau dia tidak ada respons, call for help. Kalau di sini telepon rumah sakit agak susah ya diteleponnya. Kalau punya nomor telepon rumah sakit, ditulis di phone book-nya, bisa langsung. Tapi kadang-kadang kita phone book-nya nggak ada ya, telepon rumah sakit. Ini kita minta tolong, tolong. Berikutnya adalah lakukan chest compression atau kompresi dada, kemudian baru airway, jalan nafas, dan breathing. Nah, tadi cek respons bagaimana caranya? Cek respons adalah lakukan tepukan pada bahu atau tubuh pasien sambil memanggil ya, Pak, gitu ya. Jadi itu bagaimana ya? Berikutnya, aktifkan sistem emergency. Jadi kalau di rumah sakit, kita memerintah bantuan dengan berteriak atau menelpon ambulans 119. Kalau di rumah sakit, aktifkan kode darurat. Nah, misalnya di rumah sakit itu kode blue atau kode biru. Nah, berikutnya adalah kompresi dada. Nah, bagaimana cara teknik kompresi dada ini? Nah, itu pertama dibaringkan di tempat beralas keras. Ya, jadi kalau dia ada di bed yang mentul-mentul, yang empuk, yang nggak bisa lakukan resusitasi, dipindahkan ke bawah lantai. Ya. Atau kalau kamu punya resuscitation board atau alas yang keras, ditaruh di belakang punggungnya. Ya. Berikutnya adalah di mana kita lakukan resusitasi? Resusitasi di sini nih. Di tulang dada, setengah bawah. Tekan kuat dan cepat. Kecepatannya berapa? 100 sampai 120 kali per menit. Dengan kedalamannya 5 sampai 6 cm. Teman-teman sekalian, jangan ditekan aja. Dia harus lakukan complete chest recoil. Kenapa? Karena fungsi jantung itu tidak hanya memompa, tapi ada yang disebut menyedot. Jadi sedot dan sembur. Nah, ya, sedot dan sembur itu penting untuk memberikan cardiac output yang cukup. Berikutnya adalah meminimalisir interupsi terhadap kompresi dada. Nah, ini adalah kompresi tangannya, kita lihat ya, tangannya harus lurus ya. Satu tangan ditempel dalam dada dan tangan yang lain itu ada di sebelah atasnya ya. Kemudian kedua siku lurus,
Kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada di punggung. Ya, kita lihat di sini di punggung, ini sikunya lurus, kemudian dia penopangnya di atas. Apa yang dimaksud dengan complete chest recoil? Complete chest recoil ini adalah seperti ini ya, seperti dipompa terus dilepas. Kenapa begitu? Karena fungsi jantung adalah pompa, sedot, dan sembur. Bukan sembur terus. Apa yang disembur kalau dia yang disedot nggak ada. Ya. Nah, berikutnya adalah lakukan airway. Dan ini tidak dilakukan selama masa pandemi ini ya. Nah, tapi saya akan coba paparkan supaya nanti Anda tahu kalau sudah terkendali kasus COVID-19 ini. Pertama, buka jalan nafas. Lakukan head tilt chin lift. Nah, kalau ada kecurigaan cedera pada tulang belakang, lakukan jaw thrust. Lakukan setelah dilakukan kompresi 30 kali ya. Berikutnya adalah breathing. Nah, berikan bantuan nafas sampai dada mengembang selama 1 detik melalui mulut ke mulut, mulut ke hidung, mulut ke sungkup, dan menggunakan alat kantung pernafasan. Dan ini dikerjakan setelah 30 kali per menit dari kompresi dada. Nah, teman-teman sekalian, pada masa pandemi ini, tahap tersebut tidak dilakukan. Jadi apa yang tidak dilakukan dalam masa pandemi ini? Airway dan breathing. Jadi kalau pandemi ini gimana CPR-nya? Hanya melakukan kompresi dada saja. Ya. Nah, jadi ini ya. Jadi bagaimana cara melakukan sungkup? Yaitu lakukan healthy tilt dan chin lift seperti di sini. Dan lakukan posisi yang namanya C clamp teknik. E-nya itu gambaran huruf E, di mana ketiga jari belakang ini menekan dari tulang mandibula atau tulang rahang bawah. C antara telunjuk dan jempolnya ini, dan ibu jarinya ini menekan sungkupnya. Ya, ini tidak dilakukan juga selama pandemi. Ya. Nah, tadi EC clamp teknik atau CE clamp teknik ya. Jadi kalau ada 2 penolong, satu penolong di atas kepala pasien, penolong kedua memompa. Kalau ada 1 penolong saja, dia melakukan pompa sambil memperhatikan pergerakan dinding dada. Nah, kalau Anda yang menolong itu ada lebih atau lebih dari 1, maka tiap penolong harus mengerti peranan masing-masing. Penolong yang melakukan kompresi dada memberikan pedoman dengan cara menghitung dengan suara kuat dan dilakukan perputaran antar penolong yang dilakukan setiap 5 siklus atau 2 menit. Sebelum melakukan perpindahan tempat, penolong yang melakukan kompresi memberikan aba-aba bahwa dia akan melakukan perpindahan. Teman-teman sekalian, ini adalah algoritma dari basic cardiac life support ini. Pada orang dewasa, 1, amankan lokasi kejadian. Bila pasien tidak memberikan respons, dia tidak menunjukkan reaksi, dia teriak ya. Kita harus teriak untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Aktifkan sistem tanggap darurat melalui telepon seluler bila tersedia. Ambil alat AED dan peralatan gawat darurat atau meminta seseorang untuk melakukan. Nah, kemudian lihat apakah pasien bernafas atau enggak. Kalau pasien bernafas, dia pantau. Kalau dia tidak bernafas, bernafasnya tidak normal, berikan nafas dalam waktu 5-6 detik. Nah, kalau dia nafasnya tersengal, kita cek nadinya nggak ada, lakukan kompresi 30/2. Ya. Nah, kemudian sampai AED tersedia. Ya. Jadi gimana tadi? Ya. Dibaringkan di tempat yang beralas keras, ya. Kemudian tekan kuat dan cepat. Ya, selama sebanyak berapa? 100 sampai 120 kali per menit.
kedalaman 5-6 cm. Complete chest recoil dan minimalkan interupsi terhadap kompresi dada. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau ada AED, tempelkan. Nanti gimana cara nempelkannya? Nanti saya ajarkan. Nah, ternyata AED itu bukan alat yang sangat sakti mandraguna ya. Dia bukan alat yang dikeramatkan bisa menghidupkan orang mati, bukan. Dia justru menyebabkan asistol. Jadi AED itu membuat asistol atau jantung itu tidak berirama. Dengan menyebabkan jantung itu tidak berirama, kita mengharapkan irama yang asli dia keluar. Nah, tapi dalam menunggu itu kita harus melakukan CPR atau resusitasi jantung paru itu. Ya. Nah, AED ini bisa membaca EKG, pinter ya dia ya. Dia bisa membaca EKG dan menganalisis sendiri dan mensuggest itu akan dilakukan shock atau enggak. Kalau dilakukan shock, kita disuruh shock, suruh pencet. Ya, jadi gampang sekali. Ya. Nah, penggunaan AED ini dikerjakan pada irama jantung penyebab henti jantung mendadak di luar rumah, yakni fibrilasi ventrikel yang terapinya adalah defibrilasi. Semakin lama defibrilasi, keberhasilan dari DC shock ini akan semakin berkurang. Ya, ventricle fibrilasi ini kalau didiamkan saja akan berubah menjadi asistol seiring dengan waktu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah cara menempelkan AED. Ya, jadi AED ini setelah dibuka, kemudian dia ada petunjuk. Ada 2 pedal, yang satu ditempel pada dinding dada sebelah kanan. Yang kedua adalah tempelkan di apex. Ya, jadi itu tempel di situ. Ya. Berikutnya, apa sih komplikasi bantuan hidup jantung dasar ini? Teman-teman sekalian, walaupun ada komplikasi, tapi Anda nggak usah takut. Justru komplikasi ini adalah kejadiannya nggak terlalu sering dan justru dengan Anda melakukan resusitasi, Anda menolong dan kemungkinan untuk kembali return of spontaneous circulation itu lebih baik, lebih banyak dibandingkan Anda tidak melakukan apa-apa. Ya, apa sih komplikasinya? Pertama adalah aspirasi regurgitasi, patah tulang iga, pneumotoraks atau tulang iganya itu menusuk dari paru sehingga parunya pecah blebnya, atau laserasi hati dan limpa. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah mantap nih, bagaimana caranya? Adalah dilakukan posisi mantap. Posisi mantap adalah itu tangan yang sebelah kiri diangkat, ya, yang sebelah kanan ditekuk. Kemudian dimiringkan ke sebelah kiri. Ya, apa sih tujuannya posisi mantap ini? Tujuannya adalah bila pasiennya muntah, maka dia akan muntahnya akan keluar dan tidak menyebabkan aspirasi atau cairan muntah masuk ke dalam paru. Nah, berikutnya kita nonton video dulu ya. Setiap 90 detik, satu orang meninggal akibat henti jantung. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia memberikan panduan bantuan hidup dasar bagi masyarakat awam di masa pandemi. Jika menemukan seseorang tidak sadarkan diri, pertama, pastikan diri Anda dan lingkungan aman. Kedua, cek respon orang tersebut. Ketiga, panggil bantuan dari orang sekitar. Keempat, lakukan pijat jantung. Posisikan diri Anda berada di sebelah korban dan pastikan tangan Anda pada posisi yang benar. Lakukan pijat jantung secara kuat dan cepat dengan kecepatan setidaknya 100 kali per menit dan kedalaman 5 cm. Dalam masa pandemi, pemberian bantuan nafas tidak dianjurkan dalam upaya pencegahan penularan virus. Kini, Anda sudah mampu mengenali dan melakukan pemberian bantuan hidup dasar.
Setelah kita belajar tentang bantuan hidup dasar pada orang dewasa, sekarang kita masuk ke resusitasi pada kondisi khusus. Ya, yang pertama adalah kedinginan. Jadi kalau hipotermi berat, misalnya dia tenggelam di, bukan tenggelam ya, dia kedinginan di pegunungan gitu ya, di bawah 30 derajat Celcius. Dibutuhkan waktu 30-45 menit untuk menilai pernafasan dan nadi pada penderita dengan hipotermia berat. Jika ada irama aritmia seperti VT tanpa nadi atau ventricular fibrilasi yang menetap pada hipotermia, dipertimbangkan untuk menunda defibrilasi dan meneruskan RJP sambil dilakukan rewarming. Kenapa? Karena tadi kita butuh rewarming ya. Hindarkan gerakan yang berlebihan untuk mencegah terjadinya ventricular fibrilasi dan pastikan posisi penderita harus horizontal untuk mencegah perburukan dari hipotermia. Bagaimana dengan korban tenggelam? Ya, kalau korban tenggelam pertama harus dilihat karena ada risiko pasien yang tenggelam itu mengalami patah tulang belakang. Ya, berikutnya adalah selamatkan jalan nafas segera pada korban yang tidak bernafas. Nah, kalau ada benda asing di mulut, kita lakukan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver gimana dok? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Sorry. Berikutnya adalah henti jantung pada kehamilan. Sebenarnya pada prinsipnya henti jantung dalam kehamilan ini tata laksananya sama. Hanya pada waktu kompresi tubuh si ibu itu dimiringkan sekitar 30-45 derajat untuk memposisikan rahim atau uterus ke sisi kiri korban sehingga mengurangi aorto vena cava compression oleh uterusnya itu. Jadi seperti tadi check response, call for help sama-sama. Nah, sambil menunggu kita menyusun namanya tim henti jantung maternal. Kenapa? Karena akan ada tindakan-tindakan khusus, misalnya seksio cesaria yang segera untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Ya. Nah, sebelum melakukan resusitasi, dilakukan manuver untuk memiringkan posisinya itu supaya rahim tidak menekan dari kompresi aorta dan vena cava. Ya. Nah, kapan dilakukan C-section atau operasi bedah kaisar yang segera bila tidak didapatkan return of spontaneous circulation atau kembali pada sirkulasi normal dalam waktu sekitar 5 menit. Cepat dong dok. Iya cepat. Kenapa? Karena ternyata kardiak arrest pada ibu hamil ini sangat membahayakan baik ibu hamilnya sendiri juga pada bayinya. Ya. Jadi kita harus cepat. Nah, teman-teman sekalian, saya tadi ngintip di Q&A. Ada yang menanyakan, nih zaman sekarang ini gimana nih ya? Nah, tadi udah nonton video ya. Nah, saya sudah buatin video. Anda boleh mengakses di website asosiasi Indonesian Heart Association. Nanti di website Heartology juga ini ada ya. Nah, bagaimana BHD atau bantuan hidup jantung pada orang yang curiga terkonfirmasi COVID-19. Teman-teman sekalian semuanya sama. Exactly the same. Tapi nomor satu, gunakan APD lengkap. Dok, APD-nya nggak ada. Jangan ditolong anaknya, pasiennya. Ya. Jadi gimana? Ya memang begitu. Jadi sebelum kita tolong orang, kita harus selamat dulu. Itu di prinsip di ilmu kedokteran. Ya. Jadi kita jangan jadi pahlawan terus kita mencelakakan diri sendiri. Nggak boleh ya. Ya.
Kemudian berikutnya adalah kalau itu terkonfirmasi COVID, jangan rame-rame. Batasi personel yang menolak. Kenapa? Karena yang rame-rame itu nanti bisa menyebabkan penularan virus COVID-19 ini. Ya, terus kalau ada, kita pasang face mask untuk memberikan oksigen. Kalau nggak ada apa, hands only CPR udah sangat-sangat membantu. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana untuk anak dan bayi? Nah, ternyata penyebab henti jantung pada anak ini berbeda dengan penyebab penyakit henti jantung pada dewasa. Kalau henti jantung dewasa itu umumnya emang gangguan pada jantung ya, misalnya koroner atau yang lain-lainnya. Ternyata kegawat daruratan nafas yang tidak dikelola dengan baik ini menjadi penyebab tersering pada anak yang menyebabkan henti jantung. Berikutnya adalah trauma, penyakit, dan gangguan irama jantung juga bisa, walaupun gangguan irama jantung ini jarang ditemukan pada anak kurang dari 8 tahun. Nah, ini prinsipnya sama seperti tadi, saya nggak mengulang lagi. Nah, apa bedanya bantuan hidup dasar pada anak sama dewasa? Ternyata kalau laju nadi pada anak itu kurang dari 60 kali per menit, maka harus dilakukan resusitasi, harus dilakukan pijat jantung. Itu bedanya pada anak dan dewasa. Kalau dewasa emang yang dipijat jantung itu kalau memang nadinya udah nggak ada. Tapi kalau ada anak, nadinya ada, tapi kok lambat sekali. Nah, itu juga menyebabkan perasat, atau kita harus menjalankan perasat pompa jantung. Ya, nah, bagaimana melakukan CPR pada anak? Lihat ya, pada anak ini lokasinya adalah di tulang dada juga, di setengah bagian bawah. Dia tekan kuat dan cepat 100 sampai 120 kali per menit sama dewasa, tapi kedalamannya 4 sampai 5 cm saja. Nah, tahapan bantuan hidup jantung dasar pada anak ini sama dewasa, yaitu tetap CAB. Ya, jadi CAB apa? Kompresi, ya, kompresi jalan nafas, kemudian airway dan breathing. Tetapi sebelum melakukan resusitasi harus dilakukan cek respons atau pastikan penderita benar-benar tidak respons atau tidak sadarkan diri. Nah, kalau pada anak usia 1 sampai 8 tahun, maka dilakukan kompresi dada dengan lakukan taruh 1 tumit tangan di setengah bawah sternum. Hindarkan jari-jari pada tulang iga, kemudian menekan sternum sedalam 4 sampai 5 cm, kemudian lepaskan, terus lakukan pengulangan dalam kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Buka jalan nafas, berikan nafas buatan, ya. Hal ini tidak dikerjakan dalam pandemi ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau dia 1 penolong, maka dia rasionya 30 kompresi, 2 ventilasi. Tapi kalau lebih dari 1 menolong, maka kompresi dilakukan 15:2. Dok, kok beda sama dewasa? Karena pada anak penyebabnya adalah gangguan pernafasan. Jadi kita harus memaintain masalah pernafasan ini. Ya. Nah, pada bayi gimana lakukan kompresi dadanya? Lihat ini. Letakkan 2 jari, 1 tangan di setengah bawah sternum, jarak 1 jari berada di bawah garis intermamari. Berikutnya adalah menekan sternum sedalam 4 sampai 5 cm, kemudian angkat tanpa melepas jari dari sternum dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Buka jalan nafas, berikan nafas buatan. Setelah 30 kali kompresi, buka jalan nafas dan berikan 2 kali nafas buatan sampai dada mengembang.
kompresi dan napas buatan dengan rasio 15:2. Kenapa begitu? Karena tadi masalahnya adalah bukan masalah jantung. Nah, saya ulangi lagi teman-teman, pada masa pandemi ini hanya dilakukan hands only CPR. Nah, kalau sudah selesai, artinya sudah kembali lagi return of spontaneous circulation, ada nadi, anaknya gerak-gerak lagi, gendong bayi, dengan posisi mantap, yaitu lengan penolong ini ditahan sambil menahan perut dan dada bayi dengan kepala bayi terletak lebih rendah untuk mencegah tersedak. Usahakan tidak menutup mulut dan hidung bayi. Nah, ini adalah algoritma bantuan hidup jantung dasar pada anak tadi yang saya sudah jelaskan. Sama saja, saya ulangi lagi, cek respons, call for help. Ya, kalau untuk tenaga kesehatan cek pulse, kalau untuk orang awam tidak lakukan cek pulse, terus kemudian lakukan RJP. Lakukan RJP tadi sudah saya ajarkan bagaimana caranya, kemudian tempelkan defibrilasi pada anak. Automatic external defibrillation. Kemudian kalau perlu shock, maka bisa dilakukan pemberian shock. Ya, oke. Nah, ini kita nonton lagi. Dek, tolong aktifkan Coach Blue, ada bayi tersedak dan tidak sadar. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dua belas, 13, 14, 15. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, selanjutnya kita cek kapan RJP dapat dihentikan. Bila penolong sudah memberikan pertolongan secara optimal. 1. 2. Penolong sudah mempertimbangkan apakah penderita terpapar bahan beracun atau mengalami overdosis obat. Kejadian henti jantung tidak disaksikan penolong. Ya. Kalau kejadiannya tidak disaksikan penolong, maka bisa lebih cepat menghentikannya. Kenapa? Kita kan nggak tahu. Nah, berikutnya adalah kalau ada monitor asistol yang menetap terekam selama 10 menit minimal dengan pemberian terapi yang optimal. Jadi itu kita stop ya. Jadi ini Anda udah saya kasih bayangan kapan Anda bisa stop melakukan RJP. Berikutnya adalah sumbatan jalan nafas oleh benda asing. Saya tadi ngintip pertanyaan-pertanyaan ya. Wah, saya senang sekali antusiasme dari penonton kita hari ini. Teman-teman bagus sekali ya. Nah, tanda-tanda umum sumbatan jalan nafas akibat benda asing. Ya.
Jadi tanda umumnya adalah kejadiannya biasanya disaksikan, terus pasiennya batuk, tersedak, terus awitannya mendadak atau onsetnya mendadak. Pertama, batuk tidak efektif. Yang kedua, batuknya efektif. Jadi kalau batuknya efektif, suruh teriak atau respons verbal pada pertanyaan. Suruh batuk lagi lebih keras, kemudian sebelum batuk suruh nafas dulu, ambil nafas, terus suruh respons. Nah, kalau batuknya sudah tidak efektif, dia tidak bisa bersuara, batuk tanpa suara, tidak bisa bernafas, biru, ini kita butuh tindakan segera ya. Nah, sekarang tanda, kalau sumbatannya ringan, dia bisa menjawab, masih bicara, masih batuk. Kalau sumbatannya berat, tidak bisa bicara, dia hanya mengangguk, tidak bisa nafas, nafas mengi, dan yang berat adalah tidak sadar. Ya, jadi lihat, kita pertama harus nilai keparahannya. Nilai keparahannya ini dia rendah atau tinggi. Jadi kalau dia rendah, dia masih bisa batuk, suruh batuk, ya, terus dilakukan cek apabila kita bisa melakukan mengeluarkan sumbatan. Nah, kalau sumbatannya berat, batuknya tidak efektif, kalau sadar dilakukan abdominal thrust, ya, abdominal thrust atau Heimlich. Kalau tidak sadar gimana? Ya lakukan resusitasi jantung paru, ya. Nah, ini contohnya Heimlich manuver, ya. Heimlich manuver di mana tangan dikepal, ditaruh di perut sebelah atas dan ditarik ke atas, ya. Nah, kalau pada anak gimana? Kalau pada anak manuvernya khusus. Yang tadi yang dewasa tadi nggak bisa dikerjakan pada anak, ya. Kita lihat masih sama. Kita lihat cek batuknya efektif atau batuknya tidak efektif. Kalau batuknya efektif, dia disuruh batuk. Kalau batuk tidak efektif, sadar, dilakukan back blows atau 5 thrust. Ya, kalau nggak sadar dilakukan RJP. Ya, apa yang dimaksud dengan back blow adalah yang gambar sebelah kiri, ya, ditepok-tepok punggungnya. Kalau chest thrust, perutnya didorong-dorong ke atas. Ya, kemudian dilakukan finger sweep. Jadi pada bayi untuk melihat sumbatan di mulut dan mengeluarkannya. Ya, ini kita nonton video lagi. Pak, Bapak tersedak, Pak. Tersedak. Batukin, Pak, coba, Pak. Batukin. Pada pasien dengan sumbatan jalan napas, kenali tanda umum sumbatan jalan napas. Lalu, nilai apakah pasien dapat melakukan batuk dengan efektif. Tentukan derajat sumbatan jalan napas pada pasien. Instruksikan pasien untuk batuk dengan kuat. Pak, Bapak tersedak, Pak. Tersedak. Batukin, Pak, coba, Pak. Batukin. Diri, Pak. Diri, Pak. Pak, saya akan memberikan bantuan, ya. Saya akan menggunakan tangan saya ke rambut Bapak, kakinya ke sini. Jika batuk tidak efektif, lakukan 5 kali hentakan abdomen untuk membantu mengeluarkan sumbatan jalan napas.
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Tidak ada nadi, tidak ada napas. Kita mulai RJP. Sumbatan jalan nafas pada anak. Jika batuk tidak efektif, lakukan 5 kali back blow dan 5 kali thrust. Dek, kamu nahan apa? Dek? Halo. Ya, selesai. Saya lagi bicara. Yuk. Oke, nah sebelum saya akhiri kuliah saya pagi ini adalah take home message-nya. RJP merupakan fondasi dari resusitasi. Berikutnya komunikasi yang baik saat bekerja dengan penolong baru itu sangat penting ya. Jadi kalau mau ini kita melakukan CPR harus dibantuin, nah itu lebih baik komunikasi ya. Berikutnya gunakan APD ya. Nah, jadi teman-teman kalau menolong pasien dengan kecurigaan atau curiga COVID-19, tadi ada yang nanya, dok, nggak ada APD, apa yang kita lakukan? Jangan ditolong, ya, jangan ditolong. Pastikan Anda terlindungi dulu, baru tolong yang lain. Saya kira ini, terima kasih. Bu Diana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini hadir di tengah-tengah Anda, Heartology, pusat kardiovaskular. Dengan menjadi pasien di Heartology, Anda memiliki akses terhadap berbagai opsi pengobatan paling mutakhir. Dari tim dokter spesialis dan subspesialis, perawat dan teknisi kami yang ahli dan berpengalaman di bidang kardiovaskular, serta ditunjang oleh fasilitas yang modern. Dipimpin oleh Dr. Dafsa Arifah Yuzar, tim dokter Heartology memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang luas, serta merupakan key opinion leader di bidangnya masing-masing. Semua dokter berpraktik full-time, sehingga Anda bisa bertemu anggota tim setiap saat. Dengan bekerja di dalam tim, dokter bisa memberikan jalan keluar yang komprehensif untuk setiap masalah kardiovaskular yang Anda alami. Pengobatan yang berhasil diawali dengan diagnosis yang akurat, dan diagnosis akurat bisa didapat dari tim yang berpengalaman dan peralatan yang modern. Fasilitas elektrokardiogram atau EKG, ekokardiografi, treadmill, cardiac MRI, dan CT scan modern tersedia lengkap di Heartology, sehingga Anda akan mendapatkan hasil komprehensif dengan cepat dan akurat. Kami membuat perbedaan ekosistem penanganan yang optimal dengan merancang fasilitas yang menyesuaikan keahlian, dedikasi, dan komitmen para dokter. Dengan cara ini, kami bisa melakukan transformasi dalam mendiagnosis dan menangani penyakit jantung yang kompleks. Hybrid Operating Room dengan pencitraan diagnosis real-time yang tersedia di Heartology merupakan teknologi terkini yang memungkinkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah serta dokter bedah bekerja di satu ruangan operasi, mulai dari mendiagnosis
hingga mengerjakan prosedur invasif minimal dan konvensional. Perpaduan teknologi kedokteran modern dan kepakaran dokter hingga diagnosis dan penanganan dapat dilakukan di satu tempat yang akan mengurangi risiko penundaan tindakan, meningkatkan keselamatan pasien, serta mengurangi biaya perawatan. Heartology Cardiovascular Center, Advance, Uncompromised. Kami ada khusus untuk Anda. Baik, terima kasih. Dok, ini pertanyaannya sudah banyak sekali nih, Dr. Adit ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, Dr. Adit ini merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan subspesialisasi pada penyakit jantung bawaan ya, pada anak dan dewasa. Baik Dok, kita mulai dengan Q&A ya Dok ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Riko Saputra. Pagi Dok, dalam masalah teknik resusitasi dalam keadaan pasien pingsan dengan dibarengi sama mimisan, apa metodenya? Atau adakah posisi khusus dari pasien atau yang memberikan pertolongan Dok? Ya, terima kasih Dok, Pak Riko. Jadi kalau ada henti jantung, ya, metodenya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, di mana kita melakukan pertama cek respons, call for help, kemudian kita lakukan resusitasi ya. Nah, keadaan apapun kita ignore dulu sehingga kita melakukan resusitasi dengan baik. Jadi mimisan ini bukan merupakan penghalang atau kita harus berikan treatment khusus. Nanti untuk mimisannya kita akan treat setelah pasiennya kembali pada sirkulasi normal. Ya, gitu Bu Diana. Baik Dok, ini ada pertanyaan dari Bapak Zulhelmi Umarsyah Iska. Kalau sudah dilakukan kompresi, kemudian pasien batuk dan tersedak, dan pasien tidak respon, apa tindakan berikutnya? Apakah kompresi dilanjutkan atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak Zulhelmi. Jadi kalau pasiennya dilakukan kompresi, tersedak, tapi tidak respons, lanjut CPR-nya dalam waktu 2 menit. Setelah 2 menit kita nilai lagi, pasien respons. Tidak respons, lanjut lagi. Sampai kapan? Nah tadi, seperti yang saya katakan, kalau dia tidak respons dalam waktu 30 menit, atau dia asistol dalam waktu 10 menit, kita boleh stop resusitasi. Ya. Oke. Dok, seandainya pasien respon kemudian sudah bisa bernafas gitu ya Dok ya, tapi tidak tersedia ambulans gitu. Apakah kita bisa langsung bawa dengan mobil biasa gitu Dok? Ataukah ada cara khusus untuk membawa pasien itu ke rumah sakit terdekat Dok? Ya, terima kasih Bu Diana. Ini pertanyaan lanjutan yang baik sekali ya. Bagaimana melakukan transport pada pos resusitasi? Bila tidak tersedia ambulans atau perawat. Ya, ketika pasiennya respons, kemudian pindahkan ke alat transport pada posisi yang sama. Artinya apa? Ngangkatnya bareng-bareng ya, ngangkatnya bareng-bareng. Kenapa? Kalau terutama pada pasien pasca kecelakaan. Ya, kalau pasiennya pasca kecelakaan atau pasca tenggelam, yang ditakutkan adalah cedera pada tulang belakang. Hal ini mengakibatkan cederanya akan semakin parah sehingga akan memperburuk keadaan pasiennya ya. Cedera yang berbahaya itu adalah cedera tulang belakang ya, Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Oke, gitu Dok. Diana. Oke. Berikutnya Dok, ini ada pertanyaan dari Bapak Michael Vincentius. Selamat pagi Dr. Adityo. Dalam kondisi non-pandemi, apabila terjadi henti jantung di mana mulut tertutup atau rusak, apakah bisa diberikan nafas buatan melalui hidung? Ya, jadi kalau tidak masa pandemi kita harus berikan 2 nafas buatan. 2 nafas buatan dari mana tadi? Ada mulut ke mulut, ada mulut ke hidung, ya, ada back to mouth atau back to nose, atau pakai alat bantu advanced airway device seperti nasolaryngel tube atau oropharyngeal tube, ya.
Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Cynthia Maulani ya dok ya. Apabila balita terjatuh dan kehilangan kesadaran, apakah penanganannya sama seperti orang dewasa? Tadi sudah dijelaskannya dalam paparan Dr. Radit. Kemudian apakah ada alat medis yang perlu kita sediakan di rumah dok untuk berjaga-jaga? Mungkin yang kalau bisa dokter merekomendasikan dengan harga yang terjangkau gitu dok. Ya, ini agak susah ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana kalau pasiennya kehilangan kesadaran dan tidak respons ya, kita lakukan CPR ya. Tapi kalau pasiennya berespons, kita langsung bawa ke pertolongan ke dokter. Nah, kalau alat-alatnya ini biasanya hanya disediakan di tempat umum ya. Kita nggak terjangkau ya, karena harganya ya hampir seperti mobil ya, jadi mahal ya. Tapi kalau mau beli ya boleh, tapi biasanya ya kita tidak merekomendasikan membawa AED atau defibrilator itu ke rumah ya. Ya. Jadi paling bagus ya menguasai teknik ya, resusitasi ini dengan benar ya dok ya. Dan kita kan punya rumah sakit terdekat ya, jadi klinik terdekat ini kita bisa nanti bisa dibantu ya. Ya, baik dok. Ini pertanyaan dari Pak Rizky Pratomo. Apa perbedaan antara serangan jantung, gagal jantung, dan henti jantung? Ya, kalau serangan jantung adalah di mana ada sumbatan pada arteri koroner ya, yang menyebabkan keluhan nyeri dada yang sedemikian hebatnya disertai mual, muntah, keringat dingin. Itu serangan jantung ya. Serangan jantung kalau tidak ditata laksana secara cepat dan adekuat, dia menyebabkan henti jantung seperti yang saya jelaskan pada topik hari ini ya. Jantungnya tidak mampu menyompak karena jantungnya cord sliding, tidak bergerak gitu. Nah, itu kalau nggak ditolong akan menjadi kematian. Nah, gagal jantung juga kalau serangan jantung ini tidak diberikan terapi optimal. Kayak contohnya di heartologi ini bisa lakukan pemasangan ring atau operasi bypass, kita tidak laksanakan dengan baik, itu dia jantungnya ada mati sebagian. Nah, mati sebagian itu pompanya nggak oke, nggak bagus. Nah, itu yang disebut gagal jantung. Ya, jadi gagal jantung itu jantung gagal memompa beberapa cc darah itu sehingga pasiennya sesek, tidak mampu beraktivitas normal. Tapi kalau kita restorasi, insya Allah sih bisa kembali kepada normal. Bisa balik ya. Tergantung tekniknya nih berarti dok ya. Ya, jadi nanti teknik dan time-nya jangan sampai terlambat ya. Makanya kalau ada gejala periksakan ke dokter terdekat sebelum Anda nanti dirujuk ke dokter jantung. Jadi penting juga untuk setiap orang untuk medical check-up secara teratur ya dok ya, untuk memastikan tidak terjadi resiko-resiko seperti ini ya dok ya. Ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari John Iman nih dok. Tadi kan untuk pasien-pasien dalam kondisi tersedak ya dok, ada perbedaan antara pasien gemuk dan kurus. Nah, kalau pemberian kompresi ini apakah ada perbedaan juga dok pada pasien dewasa yang gemuk dan kurus? Enggak. Misalnya pengalaman kompresinya. Enggak, sama aja. Jadi yang beda dewasa dan anak ya. Dewasa dan anak. Kenapa? Karena anak itu dia butuh laju jantung yang beda. Tapi kalau dewasa gemuk kurus dia sama. Ya kompresinya segitu. Kenapa? Karena kita maunya kompresinya sekitar 5 sampai 6 cm. Tadi ada yang bertanya juga, taunya 5 sampai 6 cm berapa? Gimana, Dok? Kita nggak bawa meteran ini. Nah, kita kira-kira sepertiga dari diameter dada, minimal sepertiganya ya, bukan maksimal, minimal sepertiga ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Nunis Nur Aziza. Apakah ada teknik yang berbeda dalam pemberian CPR untuk orang yang dicurigai mengalami fraktur tulang dada? Ini mungkin dalam kejadian ini ya dok, ada trauma atau traffic accident atau apa gitu dok? Sama saja. Dok, kalau patahnya tambah banyak nggak apa-apa, nanti direparasi setelah terjadinya return of spontaneous circulation. Kalau perlu jantungnya terekspos, juga kita lakukan kompresi dengan dada terbuka juga lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa.
ya. Oke, Dok. Kemudian ini ada pertanyaan dari Evelyn ya, Dok ya. Ibu Evelyn, Dok, jika saat kita terjadi serangan, orang pasti panik. Apa yang harus kita lakukan pada tahap awal gitu ya? Kemudian yang kedua, jika sesak napas terjadi pada pasien jantung karena COVID-19, apakah kita perlu melakukan pertolongan atau tidak? Kemudian mohon dijelaskan mengenai penggunaan AED ya, Dok. Ya, tadi terima kasih. Jadi kalau di saat serangan terjadi henti jantung mendadak pasti panik. Iya, nggak usah Ibu, dokter baru lulus juga panik, Bu. Jadi bisa ya, tapi bisa itu dengan latihan ya. Kita nonton webinar ini, saya kira webinar ini tersedia di mana-mana ya. Jadi Anda bisa lihat dari YouTube, latihan, intinya latihan pakai dummies ya. Nanti kalau memang ini Indonesian Heart Association atau Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia dulu memberikan pelatihan BHD pada awam dulu waktu sebelum pandemi ya. Kita setelah pandemi ini memang perjumpaan offline ini masih terbatas sehingga memang tata laksana atau kursus-kursus tentang bantuan hidup dasar ini hanya diberikan secara online. Anda bisa lihat di YouTube atau kuliah saya ini dan bisa latihan sendiri ya. Nah, berikutnya adalah kalau dia curiga COVID-19, berikan oksigen ya, berikan oksigen kemudian kunjungi dokter. Kalau sesak sekali langsung hubungi emergency atau unit gawat darurat terdekat. Nah, berikutnya adalah bagaimana memasang AED. Memasang AED tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi buka selongsongnya, kemudian di situ ada petunjuknya. Petunjuknya mana yang ditempel di dada, mana yang ditempel di bawah payudara sebelah kiri. Ya, itu tempel, kemudian pencet, itu ikuti instruksi. Nah, dia akan alatnya akan mengeluarkan suara stop RJP, stop resusitasi, terus atau pencet tombol shock, amankan sekeliling, pencet tombol shock, atau dia bilang shock not needed atau tidak direkomendasikan untuk lakukan shock, kemudian suruh CPR, kita CPR. Jadi dia kayak dokternya ya, dokternya dia bisa ngomong sendiri. Kenapa? Karena dia bisa membaca EKG sendiri ya. Jadi udah otomatis ya, Dok, prosedurnya langsung di guide. Dok, ini ada pertanyaan lagi tadi yang keempat, Dok, dari sebentar ya, Dok. Ini mengenai pasiennya, kalau misalnya pasien tersebut pasien anak yang PJB, Dok, kemudian dia mengalami kesulitan bernafas, apakah sama kita memberikan resusitasi juga gitu, Dok? Oh iya, jelas. Pasien apapun ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggak terbatas penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit kulit pun kalau dia henti nafas kita harus tolong ya. Orang sehat pun nolongnya gimana? Sama seperti yang kita ajarkan tadi ya. Oke. Jadi juga tidak mempedulikan kondisi misalnya ada tulang iga patah atau rapuh gitu ya, Dok ya. Jadi kita tetap memberikan pertolongan berikutnya ya. Oke. Kemudian dari Ibu Tri Ratnawati, Dok, saat RJT setting di ruangan rawat inap rumah sakit tipe D tidak tersedia AED maupun BVIP. Saat dilihat irama shockable, apa yang harus kami lakukan? Ya, kalau nggak ada defibrilator ya CPR terus ya, Bu ya. CPR terus sampai terus kemudian ditransfer ke rumah sakit. Iya, karena kita ini ACLS ini ya, yang mengonsumsi ini kan kalau untuk tenaga medis namanya ACLS atau Basic Cardiac Life Support ini didesain untuk yang mempunyai alat. Memang tidak, kalau nggak punya alat atau nggak punya EKG gimana kita melakukan ACLS? Nggak bisa ya. Oke, ya. Dok, dari Ibu Eli Setiawati, saya perawat yang bekerja di klinik, seringnya di IGD kami datang pasien dengan GCS 111, sedangkan untuk APD hanya tersedia gaun, face shield, dan handskun. Sebaiknya tindakan apa yang kami lakukan, Dok? Kadang-kadang dokter jaga juga kosong. Ya, gunakan APD yang tersedia
dan sesuai dengan klinik Anda ya. Jadi klinik Anda SOP-nya gimana? Pakai APD-nya gitu ya. Kalau sekarang memang kita tidak pakai hazmat di rumah sakit. Kami juga tidak pakai hazmat kecuali yang ada tindakan ya, tindakan invasif ya. Nah, jadi kita berikan pakai APD dulu. Yang penting pakai APD. Pakai APD yang tersedia, kemudian lakukan BLS ya. Oke, Dok, ini dari Bapak Putra Fona. Pagi dokter, saya mau menanyakan ke dokter BHD pada pasien luka bakar pada dada, wajah, dan mulut. Bagaimana, Dok? Ya, terima kasih. Sama saja, Pak. Tetap aja lakukan CPR ya. Orang patah dada, patah tulang dada aja kita harus lakukan tetap CPR. Terbakar ya. Juga ini, Dok. Luka bakar juga. Yes. Okay. Kalau kardiak arrest ya, kalau dia tidak kardiak arrest ya jangan dilakukan ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Dr. Megawati Wijaya, Dok. Bagaimana jika kita ketemu pasien yang pingsan di jalan tapi di sekitar itu tidak ada orang? Apakah yang harus kita lakukan di masa pandemi, Dok? Kemudian apakah kita panggil ambulans dan polisi sebelum kita tangani? Sorry Bu Diana, saya putus-putus nih, gimana? Dari Dr. Megawati Wijaya. Bagaimana jika kita ketemu pasien yang pingsan di jalan, tetapi saat itu tidak ada orang lain? Apakah yang harus kita lakukan di masa pandemi? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kita panggil ambulans dan polisi sebelum kita memberikan penanganan? Ya, terima kasih. Jadi memang ini kita ada dua masalah ya, pendekatan hukum atau pendekatan medis ya. Memang kita ini kalau memang ada korban ya kalau dari hukum kan memang harus ada saksi ya. Kalau sendirian gimana ya? Kalau dari segi medis kita harus tolong pasiennya ya. Nah, kalau di masa pandemi ini sebelum nolong kita harus lakukan memasang alat pelindung. Nah, alat pelindung ini yang minimal apa sih yang minimal? Ya Anda harus pakai masker. Siapa tahu punya face shield dan punya handscoon. Kemudian mulut dari penderita ini kalau kita kan nggak tahu ini dia curiga COVID-19 apa enggak, kita harus tutup pakai apa? Pakai kain atau bajunya ya. Jadi prinsipnya tolong dulu sebelum panggil ambulans dan polisi ya, Dok. Ya, itu tadi kan itu kalau sendirian ya kita tolong apa enggak. Nah, kan tadi langkahnya apa? Langkahnya adalah cek respons, kemudian call for help. Call for help itu apa? Bisa teriak-teriak, bisa angkat telepon, panggil polisi, baru lakukan resusitasi. Oke. Ya. Oke, Dok. Nah, ini kemudian dari Ibu Febi, Dok. Bagaimana cara menilai bahwa bayi itu tersedak atau tidak? Jadi kalau bayinya itu ya dilihat apakah respons atau enggak. Suaranya berubah enggak, bayinya gelisah enggak. Ya. Jadi kita lihat ya. Jadi bayinya itu kalau tersedak dia tiba-tiba gitu ya. Oh. Oke. Kemudian dari Ibu Cindy Claudia. Apabila melakukan resusitasi pada pasien tumor mediastinum, apakah ada perbedaan kedalaman kompresinya, Dok? Tidak, ya, sama. Oh, sama aja. Oke. Oke, mungkin Dokter Adit ada yang mau dipilih nih, Dok, pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, Dok. Tadi rata-rata sudah dijelaskan ya. Nah, sudah banyak yang dijawab ya, Dok ya. Iya. Dewasa tidak sadar sudah. Oke. Mungkin ini, Dok, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Guimi Wang ya, Dok ya. Bagaimana cara melakukan teknik Heimlich pada diri sendiri saat kita tersedak tapi tidak ada orang yang menolong, Dok? Ya, kalau kita masih sadar kita batukkan, Pak. Jadi kita batuk sekeras mungkin dan posisinya sambil menunduk sedikit ya.
Jadi kalau melakukan batuk sekeras-kerasnya itu sudah sangat membantu ya. Nah, ini ada ini dari Pak Harmoko ya. Untuk orang awam apakah dianjurkan untuk cek nadi? Tidak ya. Jadi dia dulu yang BLS lama disuruh cek nadi. Kenapa? Karena memang cek nadi ini kalau kita lagi stres, apalagi yang tidak terlatih, susah nyarinya ya. Jadi kita cuma dari cek respons ya. Kok tidak ada respons, habis call for help langsung lakukan CPR ya. Nah, di sini berarti hanya melihat pengembangan dada. Pengembangan dada itu kalau kita ada nafas ya, kita berikan nafas. Pada masa pandemi ini kita tidak berikan nafas, jadi kita lihatnya kita lakukan CPR sampai dia berespons. Ya, oke dok. Di sini dari Pak Rizky Purnomo lagi nih. Pak Rizky ini banyak pertanyaannya nih ya. Bagaimana tingkat keberhasilan resusitasi jantung? Baik, kalau kita pada eyewitness cardiac arrest. Tapi kalau dia non-witness cardiac arrest, semakin lama semakin berkurang. Ya. Nah, dari Pak T. Klemin nih, kalau lagi sakit dada, apa makan obat terlebih dahulu? Obatnya apa ya? Nah, ini sakit dadanya harus dicari sakit apa ya. Ini bukan pada topik hari ini, tapi saya jawab sedikit. Kalau curiga serangan jantung adalah nyeri dadanya seperti diinjek, disertai mual muntah, keringat dingin, pandangan melayang, berdebar-debar, sesak nafas, pingsan. Itu yang khas ya. Tapi minimal adalah nyeri dada, ya, disertai mual muntah dan keringat dingin. Ya, kalau ada curiga nyeri dada, obatnya yang paling gampang aspirin. Ya, aspirin ya, 2 tablet dikunyah-kunyah. Ya. Nah, dari ini anonymous attendee ini, izin dokter bagaimana kasus tidak dilakukan resusitasi. Bagaimana pada case out hospital cardiac arrest ternyata ada keluarga yang menjelaskan riwayat pasien dan pasien termasuk DNR. Nah, untuk kasus DNR ini harus ada documented data. Oral do not resuscitate order tidak berlaku. Jadi dulu ayah saya ini berwasiat, mana wasiatnya? Harus ada tulisannya. Ya. Jadi itu secara hukum baru berlaku ya. Kalau cuma kata-kata, oh udah stop aja. Tadi mbak saya kemarin sudah pernah bilang nggak bisa ya. Oke, kita tetap harus kerjakan ya. Oke. Baik, ini sepertinya semua pertanyaan sudah kita jawab ya dok ya. Oke. Barangkali kita tutup sesi tanya jawab ini, Dr. Adit, karena hampir sebagian besar pertanyaan sudah kita jawab ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan memilih 5 penanya yang beruntung ya. Mungkin Dr. Adit bisa memilih 3, dok. Saya memilih 2. Penanya yang beruntung akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp100.000. Gitu ya. Dari saya memilih Bapak Riko Saputra dan Bapak Michael Vincentius. Mungkin dari Dr. Adit bisa memilih 3, dok. Ya, Bapak Rizky Pratomo, Bapak Mawardi, dan Ibu Kezia. Ibu Kezia. Oke, selamat kepada semua pemenang. Nanti panitia akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Demikianlah seluruh rangkaian webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Dr. Adit selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan buat Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Adit, silakan menghubungi Heartology Cardiovascular Center. Dr. Adit berpraktek di Heartology setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sampai jam 7. Ya. Kepada Bapak Ibu sekalian kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga webinar ini membawa manfaat bagi kita semua. Selamat siang dan happy weekend. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adit dan tim semuanya. Selamat siang. Ya.